Sword of Coming, episode 332. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebelum memasuki kota perbatasan kecil, mereka melewati sebuah penginapan terpencil yang memiliki tirai kusut tergantung di ambang pintu. Chen Pingan mengaduk-aduk labu anggurnya sebelum memutuskan untuk masuk ke penginapan untuk membeli anggur. Chen Pingan bisa merasakan perbedaan antara anggur yang baik dan buruk, dan dia pernah minum anggur pelupakan kesedihan dari tanah suci Milet Emas, anggur spesial Pulau Osmanthus, dan berbagai jenis anggur lainnya. Pada saat yang sama, dia telah membeli cukup banyak anggur dari toko-toko anggur acak di jalanan dan gang. Namun, dia tidak pernah mengeluh tentang apapun. Seekor anjing kurus berbaring di luar penginapan dan berjemur di bawah sinar matahari. Ketika melihat Chen Pingan, Pei Qian, dan Wei Xian berjalan mendekat dari kejauhan, anjing itu langsung melompat dan memperlihatkan giginya, mulai menggonggong ke arah mereka juga. Apakah seperti inilah cara penginapan kecil itu menyambut pelanggan? Seorang anak laki-laki pincang berlari keluar dengan pisau, mengarahkan ujung pisau ke anjing itu sambil berteriak marah. Aku akan memenggal kepalamu jika kau tidak diam. Anjing itu berbaring kembali dengan posisi yang lemah dan sakit. Bocah pincang itu mendongak, dan buru-buru menyembunyikan pisau di belakang punggungnya ketika melihat 3 pelanggan yang jarang ditemuinya. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan takut, pelanggan. Saya jamin kami orang jujur yang menjalankan bisnis jujur." Seolah takut ketiga pelanggan itu akan berbalik dan lari, bocah kurus dan pincang itu memutuskan untuk menyerang duluan. Berbalik ke arah penginapan dan berteriak, "Nyonya, kami punya beberapa pelanggan di sini. Cepat bersihkan meja-meja ini." Salah satu pelanggan adalah tipe favorit Anda, seorang tuan muda tampan yang tampaknya seorang cendekiawan. Setelah menyampaikan kabar gembira ini kepada pemilik penginapan, bocah pincang itu buru-buru berbalik, membungkuk dan mengulurkan tangannya sebagai undangan sambil berkata, "Silakan duduk di dalam, para pelanggan. Anggur plum hijau buatan Nyonya ini berasal dari resep yang diwariskan dari leluhurnya, dan domba utuh panggang buatan tuan saya juga merupakan hidangan yang luar biasa lezat." Kedua hal ini benar-benar unik di sepanjang perbatasan sepanjang 500 km ini. Anda tidak akan menemukan hal-hal ini di tempat lain. Chen Pingan dan kedua temannya berjalan masuk ke penginapan. Lantai dasar adalah restoran dengan hanya beberapa meja, mungkin karena bisnis yang sepi. Lantai kedua terdiri dari kamar-kamar tamu. Saat ini tidak ada pelanggan di restoran, dan hanya seorang wanita yang berdiri dengan satu kaki di atas bangku panjang sambil mengemil biji-bijian panggang. Dia melirik sekilas ke arah yang disebut-sebut sebagai cendekiawan yang disebutkan oleh anak laki-laki pincang itu, tanpa merasa optimis. Anak laki-laki pincang itu seperti belatung yang tumbuh di tumpukan kotoran, jadi pengetahuan dan pengalaman macam apa yang dimilikinya. Dia tidak akan pernah memahami konsep tampan dalam hidupnya. Wanita itu mengenakan jubah merah dengan kerah bermotif bunga kuning dan lengan lebar, dan jubah itu jelas bergaya dan terbuat dari bahan berkualitas baik. Namun, jubah itu tampak cukup usang, seolah-olah terpokrite lapisan minyak. Pipi wanita itu berwarna merah muda yang sehat, dan tubuhnya juga ramping dan lentur. Kulit cerah dapat menutupi keburukan seseorang, namun wanita itu memang tidak jelek sejak awal. Ia sudah berusia 30-an, namun kecantikannya tidak kalah dengan gadis-gadis muda di akhir masa remaja mereka. Matanya berbinar ketika melihat Chen Pingan, dan dia menjerit lembut dan menggoda sambil melemparkan biji-bijian panggang ke lantai dan menyapunya ke bawah meja dengan sepatu bersulamnya. Kemudian, dia sengaja menggoyangkan pinggulnya maju mundur dengan berlebihan, tampak seperti ular yang melata saat berjalan mendekat. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut meletakkannya di bahu pemuda tampan berjubah putih itu, tak lupa memberinya sedikit remasan. Dia telah menemukan permata. Anak laki-laki muda itu tidak hanya tampan, tetapi tubuhnya juga sehat dan kuat. Dia bukan bantal bersulam yang menarik di luar tetapi hampa di dalam. Wanita itu semakin keterlaluan, dan bahkan mencoba menamparkan dada Chen Pingan setelahnya. Barulah Chen Pingan melangkah ke samping dan membuat tangannya mengenai udara kosong. Dia tersenyum dan bertanya, "Pemilik penginapan, saya ingin membeli beberapa liter anggur."
Kami tidak di sini untuk makan atau menginap, dan kami akan segera pergi setelah saya membeli anggur. Saya dengar Anda menjual anggur plum hijau yang dibuat dari resep leluhur di sini, jadi saya ingin tahu berapa harga anggur ini." Wanita itu mendengus dan menarik tangannya, lalu menjawab, "Tuan muda, apakah Anda begitu terburu-buru untuk pergi ke kota rubah itu? Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda hanya karena ingin memenangkan bisnis, tetapi memang benar kota itu dihantui oleh hantu dan roh. Hantu dan roh ini dapat menyesatkan orang, dan keadaan semakin memburuk tahun ini. Banyak pedagang dan pelancong yang terkena dampaknya. Tidak ada yang tewas, namun setidaknya selusin dari mereka menjadi gila. Jadi, Tuan muda, sebaiknya Anda tinggal di penginapan kami untuk sementara waktu. Anda dapat membeli anggur plum hijau sebanyak yang Anda inginkan. Harganya tidak mahal, anggur terbaik berusia 5 tahun hanya 1 tael perak untuk 2 teko. Anda juga dapat memesan domba panggang utuh, dan Anda dapat menginap di sini semalaman setelah Anda puas makan dan minum." Ketika saatnya tiba, wanita itu mengangkat alisnya dengan cara menggoda dan melanjutkan dengan suara menawan, "Kakak akan membawakanmu air untuk mencuci kakinya." Sementara itu, Pei Qian sudah meneteskan air liur saat berdiri di samping Chen Pingan. Dia tidak bisa berjalan lagi setelah mendengar kata-kata "domba panggang utuh". Dia menyeka mulutnya dan dengan lembut menarik lengan baju Chen Pingan. Chen Pingan berpikir sejenak sebelum bertanya kepada Wei Xian, "Apakah kamu bisa minum?" "Jumlahnya sangat besar," jawab Wei Xian sambil mengangguk. Chen Pingan menoleh ke pemilik penginapan dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan menginap, tetapi kurasa kami bisa makan. Selain anggur yang kami minum di sini, bisakah Anda juga menyiapkan 3 liter anggur plum hijau tambahan untuk saya? Saya ingin membawanya pulang." Wanita itu melambaikan tangannya ke arah bocah pincang itu dan memberi instruksi, "Pergi pilih seekor domba untuk tuanmu yang bungkuk ini. Hati-hati, dan ingatlah untuk memilih domba dengan keseimbangan daging tanpa lemak dan berlemak yang baik. Berhentilah bermimpi tentang seorang guru hebat yang jatuh dari langit dan mengajarimu teknik bela diri yang luar biasa. Keberuntungan seperti itu tidak akan menghampirimu. Sekarang, cepat pergi." Bocah pincang itu menggerutu pelan sambil berlari menjauh. Chen Pingan, Pei Qian, dan Wei Xian duduk di meja untuk 4 orang, menyisakan 1 kursi kosong. Setelah pergi ke konter dan mengambil beberapa piring camilan, wanita itu kembali ke meja dan duduk di kursi kosong di seberang Chen Pingan, bertanya, "Dilihat dari aksen Anda, Tuan muda, Anda bukan penduduk asli Kekaisaran Kuan Raya. Apakah Anda seorang sarjana keliling? Apakah Anda berasal dari negara Jin Utara?" "Saya datang dari daerah yang lebih selatan," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan, sedikit membungkuk sambil mengambil segenggam buah kering yang dibelinya dari kota rubah. Payudaranya yang besar menempel di meja, namun ia menyadari bahwa tatapan bocah laki-laki itu tetap tertuju pada wajahnya sepanjang waktu. Ada senyum tipis di wajahnya, dan matanya juga jernih dan murni. Hal ini membuat wanita itu merasa sedikit heran. Apakah benar ada bocah laki-laki yang begitu murni dan polos di dunia ini? Dia tersenyum manis dan bertanya, "Kenapa kita tidak minum dulu bersama? Aku bisa menemanimu minum sedikit sambil menunggu domba panggang utuhnya datang." Tidak ada yang lebih nikmat daripada kaki domba panggang yang sempurna, berwarna keemasan, dengan daging yang mudah lepas dari tulang, dan memakannya saat kau sedikit mabuk karena anggur membuatnya semakin nikmat. Chen Pingan mengangguk dan menerima tawarannya. Wanita itu berjalan pergi untuk mengambil sebotol anggur serta 4 mangkuk putih besar yang ditumpuk bersama. Kemudian dia membuka botol anggur dan mengisi ke-4 mangkuk itu, memperlihatkan warna kuning keemasan dari anggur plum hijau. Anggur itu tampak sangat murni dan jernih, dan hanya dengan melihatnya saja mungkin sudah cukup untuk membuat beberapa pecinta anggur merasa sedikit mabuk. Wanita itu merasa sangat bangga, dan dia tersenyum sambil mulai memperkenalkan anggur plum hijau yang dibuat menggunakan resep turun-temurun. Ada 3 tingkatan kualitas, yang sesuai dengan anggur setengah tahun, anggur 3 tahun, dan anggur 5 tahun. Bahkan untuk anggur setengah tahun dengan kualitas terendah sekalipun, seorang individu kaya yang datang dari ibu kota dengan kudanya yang gagah pernah mengangkat ibu jarinya dan memujinya dengan berlebihan, mengklaim bahwa bahkan ibu kota pun tidak memiliki anggur sebagus itu. Ekspresi polos terpancar di wajah Pei Qian saat dia bertanya,
orang kaya dari ibu kota hanya membeli anggur setengah tahun berkualitas terendah. Wanita itu hampir tersedak, dan dia buru-buru menambahkan, orang kaya itu awalnya hanya ingin mencicipi anggurnya. Namun, sama seperti tuan muda Anda, pada akhirnya dia juga membeli beberapa liter anggur plum hijau berusia 5 tahun. Ada senyum palsu di wajah Pei Qian saat dia berpura-pura mengerti dan berkomentar, begitu. Orang-orang dari ibu kota Kekaisaran Kuan Agung begitu tertutup dan pelit. Ini hanya anggur, namun mereka masih perlu mencicipinya dulu. Itu jauh lebih rendah daripada, ayahku langsung membeli beberapa liter anggur 5 tahun termahal sejak awal. Chen Pingan langsung membalas Pei Qian dengan pukulan di dahi, menyebabkan gadis kecil kurus itu memegangi kepalanya kesakitan. Kemudian, ia mendorong mangkuk besar anggur plum hijau milik Pei Qian ke arah Wei Xian, membiarkan kaisar pendiri negara Taman Selatan itu memiliki 2 mangkuk untuk dirinya sendiri. Ia pernah mengaku mampu minum anggur dalam jumlah besar, jadi 2 mangkuk besar anggur plum hijau tentu bukan masalah baginya. Pei Qian mengusap dahinya dan bertanya dengan suara kesal, apakah aku bahkan tidak boleh minum seteguk pun? Kita sudah berjalan begitu lama, dan aku sangat haus sampai hampir menghirup asap. Bibirnya memang kering dan pecah-pecah, bahkan hampir meneteskan darah. Jika bukan karena jimat penekan iblis di dahinya yang memungkinkannya memanggil kekuatan luar biasa, hampir pasti dia tidak akan bisa berjalan ke penginapan ini sendirian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Uang bisa membuat hantu mendorong batu penggiling, dan uang bisa membuat Pei Qian berjalan sendiri. Pada akhirnya, semuanya karena uang. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, siapa yang bilang anggur bisa menghilangkan dahaga? Kau bisa minta semangkuk air kepada pemilik penginapan saja. Pei Qian melirik pemilik penginapan yang menggoda itu sebelum mendengus dingin dan menyilangkan tangannya di depan dada. Dia memalingkan kepalanya ke samping dan menolak untuk melihat wanita itu lagi. Wanita itu tidak mengindahkan hal itu, dan dia berdiri untuk membawa semangkuk teh, meletakkannya dengan ringan di depan Pei Qian sambil berkata, ini, minumlah teh. Gratis dari penginapan. Pei Qian segera mengambil mangkuk teh dan meneguknya dalam sekali teguk. Dia akan rugi jika tidak meminum teh itu. Dia memang membenci pemilik penginapan itu, tetapi dia tidak membenci semangkuk teh ini, bukan? Chen Pingan bertukar pandang dengan Wei Xian. Ia tak kuasa menahan desahan dalam hati, berpikir bahwa pemilik penginapan ini juga orang yang sulit dihadapi. Ia suka menyimpan dendam, dan dalam hal ini ia tak kalah dengan Pei Qian. Saat mengisi mangkuk teh barusan, ia diam-diam meludah ke dalamnya ketika membelakangi Chen Pingan dan yang lainnya. Kemudian ia memutar pergelangan tangannya dan mengaduk teh dengan lembut, sehingga semua jejak ludahnya hilang ketika ia membawanya ke meja dan meletakkannya di depan Pei Qian. Bagaimanapun, anggur plum hijau itu benar-benar lezat. Terlepas dari kurangnya energi spiritual, anggur itu tidak kalah dengan anggur Osmanthus dari Pulau Osmanthus. Chen Pingan memutuskan bahwa dia pasti harus mengisi labu pemeliharaan pedangnya dengan anggur ini ketika mereka pergi. Jika itu tidak cukup, maka dia akan meminta Wei Xian untuk membawa beberapa pot tambahan bersamanya. Wei Xian berani mengklaim bahwa dia bisa minum anggur dalam jumlah besar, jadi dia pasti seseorang yang suka minum anggur, kan? Chen Pingan menyesap sedikit demi sedikit anggur plum hijau yang tampak murni dan ringan namun membakar tenggorokan dan menghangatkan perut. Suasana hatinya membaik saat ia minum, dan ia bertanya, pemilik penginapan, pernahkah Anda mendengar tentang pasukan perbatasan klan Yao? Tentu saja, jawab pemilik penginapan dengan santai. Kami yang berbisnis di dekat perbatasan semuanya menyadari kekuatan pasukan berkuda klan Yao yang perkasa. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri atau apapun, tetapi seorang jenderal junior dengan nama keluarga Yao pernah datang ke penginapan saya bersama bawahannya dan memakan seekor domba panggang utuh sebelum pergi. Dia juga meninggalkan batangan perak yang sangat besar di atas meja. Namun, para prajurit ini menakutkan bahkan saat mereka makan dan minum, dan saya tidak berani mendekati mereka karena mereka memancarkan niat membunuh sepanjang waktu. Wanita itu dengan lembut menepuk dadanya, dan pakaiannya yang sangat ketat dan meregang tampak seperti akan robek kapan saja. Apakah pasukan perbatasan klan Yao memiliki reputasi yang baik? Tanya Chen Pingan. Pemilik penginapan tersenyum dan menjawab, bagaimana mungkin orang biasa seperti kita mengetahui hal-hal seperti itu? Lagi pula, kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang terhormat itu.
Namun, setidaknya saya dapat mengatakan bahwa mereka tidak terkenal jahat. Saya telah menjalankan penginapan ini selama 10 tahun, tetapi saya belum pernah mendengar desas-desus tentang tentara dari klan Yao yang mengganggu orang-orang. Yang paling sering kudengar adalah tentang orang-orang dari klan Yao yang memberikan kontribusi besar dan diberi penghargaan oleh istana kekaisaran atau dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Terkadang, kudengar tentang seseorang dari klan Yao yang tewas dalam pertempuran di suatu tempat di selatan dan menyebabkan istrinya menjadi janda. Desas-desus seperti inilah yang kudengar berulang kali. Aku benar-benar lelah mendengar hal-hal ini. Chen Pingan mengangguk mengerti. Ia kini memiliki kesan kasar tentang cabang klan Yao ini, yang telah bermigrasi dari dunia kecil permata hingga ke benua daun payung. Wei Xian telah menghabiskan mangkuk anggur pertamanya, dan sekarang sedang menikmati mangkuk besar keduanya. Wajahnya memerah, namun matanya sangat bersinar saat ia berkomentar, pasukan perbatasan ini tidak mengganggu penduduk, juga tidak berusaha membangun reputasi yang baik. Jelas bahwa mereka ingin menyampaikan sikap mereka kepada kaisar, mereka tidak mencoba memberontak dan mendapatkan kekuasaan di wilayah perbatasan. Ini adalah langkah yang cerdas. Jika tidak, jika segala sesuatu di luar istana tampak asing dan di luar kendali, bagaimana mungkin kaisar berani merasa tenang? Pemilik penginapan itu tergagap dan bertanya, apa itu tadi? Wei Xian meneguk anggur lagi sebelum memukul meja dan melanjutkan, wilayahku membentang sampai kemanapun kuda perangku berpacu. Anggur ini enak sekali. Setelah berseru demikian, kaisar pendiri Southern Garden Nation, orang yang sama yang mengaku sebagai peminum berat, ambruk di atas meja seperti anjing mati. Dengkurannya bergemuruh seperti guntur. Mereka tidak punya pilihan selain bermalam di penginapan itu. Setelah itu, bocah pincang dan seorang lelaki tua bungkuk membawa seekor domba panggang utuh ke penginapan bersama-sama, lalu meletakkannya di meja Chen Pingan. Domba itu ternyata sama enaknya dengan anggur, dan ini menghasilkan kesempatan langka di mana Chen Pingan makan sampai sangat kenyang. Sementara itu, Pei Qian makan sampai benar-benar kenyang. Pada akhirnya, dia seperti memaksakan daging domba masuk ke tenggorokannya. Sebaliknya, Chen Pingan makan perlahan dan mengunyah perlahan, dan dia juga tidak minum dengan cepat. Pemilik penginapan itu duduk di belakang meja kasir, setelah dengan sopan menolak tawaran Chen Pingan untuk makan bersama. Minum sedikit anggur dengan pelanggannya tidak masalah, tetapi akan terlalu memalukan untuk makan bersama mereka. Tidak ada yang akan menjalankan bisnis dengan cara seperti itu. Pei Qian makan sampai perutnya membuncit dan bulat, lalu dia mulai berjalan-jalan di sekitar meja agar tidak merasa terlalu kenyang hingga terasa menyakitkan. Chen Pingan meminta 3 kamar bersebelahan di lantai atas, dan memberikan Pei Qian kamar di tengah. Setelah itu, dia membantu Wei Xian naik ke atas dan melemparkannya ke tempat tidur. Pria itu tidak kuat minum, tetapi setidaknya dia berperilaku baik saat mabuk. Dia akan langsung tertidur, dan tidak akan mengamuk atau mulai mengoceh. Pei Qian masuk ke kamarnya dan menutup pintu, mulai bersendawa karena kekenyangan. Sementara itu, Chen Pingan meletakkan kotak bambunya di kamar sebelum keluar lagi, bersiap untuk turun ke bawah dan bertanya kepada pemilik penginapan tentang budaya dan adat istiadat Kekaisaran Kuan Agung. Kemudian, ia mendapati bahwa pelanggan lain telah tiba di penginapan. Pria itu tampak berusia 30 tahun. Janggutnya tidak terawat, dan ia mengenakan jubah panjang berwarna biru langit. Dia duduk di sebuah meja dan menatap pemilik penginapan dengan tatapan kosong seperti kesurupan. Namun, wanita itu memasang wajah dingin, dan dia tidak menawarkan makanan atau minuman apapun kepada pelanggan itu. Bahkan, tidak ada satupun piring camilan di mejanya. Sementara itu, bocah pincang itu duduk di bawah tangga dan memandang pria itu dengan ekspresi jijik. Di dekat tirai dapur penginapan, lelaki tua bungkuk itu duduk di bangku panjang dan mengisap pipa. Chen Pingan tidak terburu-buru untuk turun ke bawah, jadi dia bersandar di pagar dan mengamati situasi dari atas. Saat menghalangi 2 pembunuh yang menyerang pasukan kavaleri klan Yao barusan, dia menyadari bahwa kultivator pedang itu jelas memiliki kartu truf lain. Chen Pingan mendeteksi aura kekerasan dan kekejaman yang samar di kejauhan, aura yang kemungkinan besar milik iblis besar yang kuat. Basis kultivasi iblis besar ini setidaknya setara dengan kultivator pedang itu. Namun, aura iblis besar itu menghilang secepat kemunculannya. Aura itu telah ditekan secara paksa oleh aura kebenaran yang kuat. Bahkan,
Karena alasan inilah kultivator pedang Parubaya itu berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, menyebabkan bawahannya, seniman bela diri murni bertubuh besar yang mengenakan armor embun, ikut melarikan diri bersamanya. Saat melihat pria berpenampilan lusuh berjubah biru langit itu, pikiran pertama Chen Pingan adalah bahwa orang ini mungkin adalah orang yang bersembunyi di kejauhan dan membunuh iblis besar itu dalam satu serangan. Jika tidak, dia mungkin seorang kultivator ulung dari sekte setingkat Parasol Leaf Sect. Jika bukan keduanya, maka dia mungkin seorang sarjana dari Akademi Konfusianisme seperti Zhou Juran. Namun, Chen Pingan dengan cepat dibuat mempertanyakan penilaiannya sendiri karena pemilik penginapan menganggap pria itu sebagai pengganggu. Bocah pincang itu memutar matanya ke arahnya, dan lelaki tua bungkuk itu sama sekali mengabaikannya. Memang, pria miskin yang dikenal baik di penginapan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri dan bertindak kaya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Rasa duka menyelimuti hati pria itu, dan dia menatap pemilik penginapan wanita itu dengan ekspresi mabuk sambil berkata, "Jiuniang, aku tidak peduli kau seorang janda, dan aku juga tidak peduli kau punya anak." Sungguh, Chen Pingan menepuk dahinya, mengabaikan identitas dan tingkat kultivasi pria ini, dan hanya berfokus pada pengetahuannya tentang percintaan. Chen Pingan dapat mengatakan bahwa pria ini bahkan lebih rendah darinya. Dia sepenuhnya pantas ditolak. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang berbicara kepada wanita seperti ini? Apakah ini seharusnya pengakuan cinta? Dia jelas-jelas menusuk hati wanita itu. Benar saja, wanita yang tadi bersikap dingin padanya mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya sambil menatap tajam bajingan itu dan meludah. "Apakah kau percaya padaku ketika kukatakan bahwa aku akan pergi ke kandang domba untuk mengambil seember pupuk dan menuangkannya ke kepalamu?" Chen Pingan melirik pemilik penginapan itu lagi. Pria berbaju biru itu berbaring di atas meja dan mengayunkan lengan serta kakinya dengan kacau, menyebabkan lengan bajunya menjadi seperti taplak meja. Ada kesedihan mendalam dalam suaranya saat ia meratap, "Bagaimana kau bisa begitu kejam, Jiuniang? Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Aku mungkin miskin, tetapi para sarjana berbakat selalu dihukum dengan kehidupan yang sulit. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengubah puisi-puisi indah yang diwariskan dari generasi ke generasi." Bocah pincang itu dengan marah meludah ke lantai dan berseru, "Puisi-puisi indah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Omong kosong belaka. Bahkan orang yang tidak berpendidikan seperti saya pun merasa jijik dengan sajak sampahmu." Pria tua bungkuk itu tersedak saat mendengar ucapan pria itu, dan jelas bahwa ia merasakan ketakutan yang masih membekas ketika mendengar pria itu mengklaim bahwa ia dapat mengubah puisi-puisi indah yang abadi. Seolah tiba-tiba tercerahkan, pria berbaju biru itu langsung duduk tegak dan berkata kepada pemilik penginapan sambil tersenyum, "Jiuniang, mungkin kau takut menunda masa depanku yang cerah dan gemilang. Apakah itu sebabnya kau tidak mau membalas perasaanku?" "Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan pandangan masyarakat." Wanita itu benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia memberi instruksi dengan suara dingin, "Si lumpuh kecil, si bungkuk tua, saatnya kalian menghunus pedang. Aku akan memberikan 10 tael perak kepada siapapun yang bisa membunuhnya terlebih dahulu." Pria tua bungkuk itu tidak bergerak, tetapi bocah pincang itu sudah berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Pria berbaju biru itu berdiri dan merapikan pakaiannya. Kemudian dia berbalik dan berlari kencang, menghilang dalam kepulan asap. Chen Pingan memutuskan untuk tidak turun ke bawah, dan malah kembali ke kamarnya lalu menutup pintu. Dia mengambil gulungan gambar kedua dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah gulungan gambar Zulian, si gila seni bela diri.